Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurzuhaila dari program studi akuntansi manajerial jurusan manajemen bisnis dengan NIM 4111901012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Analisis Financial Distress pada Perusahaan Sektor Konstruksi Indonesia selama pandemi COVID-19. Yang pertama, mengenai bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dikarenakan di Indonesia banyak melakukan pembangunan, baik itu infrastruktur maupun gedung dan jalanan. Lalu, adanya datang COVID-19 pada tahun 2020, pembangunan menjadi terbengkalai sehingga perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi banyak mengalami kerugian. Dikarenakan banyaknya pekerja yang diberhentikan, alat dan bahan bangunan yang sudah tersedia menjadi rusak karena tidak terpakai, hingga keterlambatan penargetan pembangunan dan berkurangnya pemasukan. Akibatnya, banyak perusahaan konstruksi yang mengalami kesulitan keuangan seperti adanya financial distress. Financial distress adalah kondisi di mana perusahaan mulai tidak dapat memenuhi kewajibannya dan biaya-biaya yang harus dibayar. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari penelitian ini. Rumusan masalah ini di sini saya mengambil 4 variabel untuk mengukur penelitian ini, yaitu leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Sehingga rumusan masalah ini adalah apakah terdapat pengaruh antara leverage dan financial distress pada perusahaan sektor konstruksi selama tahun 2020 hingga 2021. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara likuiditas dan financial distress pada perusahaan konstruksi selama tahun 2020 hingga 2021. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dan financial distress pada perusahaan sektor konstruksi selama tahun 2020 hingga 2021? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh secara simultan atau bersamaan antara leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan dan pada financial distress di perusahaan sektor konstruksi Indonesia selama tahun 2020 hingga 2021? Selanjutnya adalah tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini ada dua penelitian, ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara leverage pada perusahaan konstruksi di Indonesia terhadap financial distress. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara likuiditas dengan financial distress di perusahaan konstruksi Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh ukuran perusahaan terhadap financial distress di perusahaan konstruksi di Indonesia. Dan yang keempat, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan antara likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress. Lalu, yang kedua itu tujuan khusus. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk sebagai bahan pembanding antara penelitian ini dengan teori-teori yang terkait, yaitu teori sinyal, teori trade-off, dan teori trading order. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian di penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang valid terhadap pembacanya dan informasi-informasi baru kepada pembacanya. Lalu untuk manfaat praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pembanding antara teori yang digunakan pada penelitian ini dengan teori-teori lainnya. Selanjutnya, batasan masalah dari penelitian ini. Batasan masalah dari penelitian ini adalah penelitian ini dikhususkan pada perusahaan konstruksi di Indonesia. Dengan variabel yang digunakan hanya dengan 3 variabel, yaitu likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan, dengan tahun penelitian terbatas pada tahun 2020 hingga 2021 selama terjadinya COVID-19. Selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori yang digunakan pada penelitian ini ada 3, yaitu teori sinyal, trading off, dan packing order.
Teori sinyal adalah memberikan satu isyarat berupa informasi yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pihak eksternal. Lalu teori pecking order adalah apabila perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dipastikan memiliki sumber dana internal yang tinggi pula untuk membiayai kegiatan-kegiatan perusahaannya. Lalu untuk teori trading off, teori ini menyatakan bahwa untuk mencapai struktur modal yang optimal pada suatu perusahaan perlu dilakukan penyeimbang antara biaya agensi pada financial distress dan biaya pajak. Dan dengan ini struktur modal yang optimal akan lebih mudah tercapai. Selanjutnya adalah kajian literatur. Di sini kajian literatur yang digunakan ada 10 artikel sebagai pendukung dari kajian ini, pendukung dari penelitian ini. Namun penelitian ini mengambil adopsi dari penelitian yaitu penelitian dari Wiwi Pratiwi, Resciawati Aji Suratman, Tiko Sitanggung, Tita Uswatun Hasanah dengan judul Financial Distress in the Hospitality, Tourism and Restaurant, Sektor Daring the COVID-19 Pandemi pada tahun 2022 dengan variabel yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu variabel X-nya leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan, dan variabel Y-nya yaitu financial distress. Selanjutnya, adalah pengembangan hipotesis yang ada di bab 2. Di sini saya membentuk 4 hipotesis dengan hipotesis pertama yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress pada perusahaan sektor konstruksi Indonesia selama tahun 2020 sampai 2021. Hipotesis kedua yaitu likuiditas berpengaruh negatif terhadap kondisi finansial distress pada perusahaan sektor konstruksi Indonesia selama tahun 2020 sampai 2021. Hipotesis ketiga yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kondisi finansial distress di perusahaan sektor konstruksi Indonesia selama tahun 2020 hingga 2021. Dan hipotesis keempat yaitu leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh negatif terhadap kondisi finansial distress di perusahaan sektor konstruksi Indonesia selama tahun 2020 hingga 2021. Hipotesis ini terbentuk dari teori-teori dan hipotesis yang mendukung. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang pertama adalah mengenai operasional variabel dan pengukurannya. Di sini saya menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. 3 variabel independen di sini akan dilambangkan dengan X1, X2, dan X3. X1 dari penelitian saya adalah leverage dengan pengukurannya yaitu DER dengan rumus reliabilitas dibagi ekuitas. Lalu X2 saya di sini mengenai likuiditas dengan pengukuran yaitu dengan current ratio atau CR dengan cara aset lancar dibagi liabilitas lancar, dan X3 saya yaitu ukuran perusahaan dengan pengukurannya itu dengan logaritma natural yaitu sama dengan total aset. Kemudian variabel dependen saya atau Y adalah financial distress dengan pengukuran interest current ratio yaitu EBIT dibagi beban bunga. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis penelitian saya adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yaitu dari laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama tahun 2020 hingga 2021. Lalu, waktu, lokasi, dan objek penelitian. Untuk waktu penelitian yaitu saya mengambil penelitian selama 2 tahun dari tahun 2020 hingga 2021. Lalu untuk lokasi penelitian yaitu saya melakukan penelitian di perusahaan konstruksi yang ada di Indonesia dengan objek penelitian yaitu laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya adalah teknik penetapan jumlah sampel. Saya melakukan penetapan jumlah sampling dengan purposive sampling yaitu non-profitability sampling dengan kriteria yang pertama,
perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, perusahaan sektor konstruksi yang belum delisting dari BEI selama tahun 2020 sampai 2021. Yang ketiga, perusahaan sektor konstruksi yang menyampaikan laporan keuangan berturut-turut di BEI selama periode tahun 2020 hingga 2021. Yang keempat, perusahaan sektor konstruksi yang menyediakan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas. Yang kelima, perusahaan sektor konstruksi yang memiliki indeks perhitungan interest coverage ratio dengan pendapatan bersih atau EBITDA dan beban bunga. Selanjutnya adalah teknik penarikan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Untuk teknik penarikan sampel, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, dengan menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu purposive sampling, sesuai dengan kriteria yang telah saya tetapkan. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu teknik pengumpulan data dokumenter, dengan data yang sudah terekam di Bursa Efek Indonesia, yaitu laporan keuangan selama tahun 2020 hingga 2021. Lalu dengan teknik pengolahan datanya saya menggunakan SPSS 25, yaitu alat analisis dan uji statistik data, dan dengan Excel yaitu sebagai alat bantu perhitungan dan penyusunan data hasil laporan keuangan yang sudah dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah metode penelitian teknik analisis data. Di sini saya menggunakan 4 tahap analisis. Yang pertama yaitu uji statistik deskriptif. Yang kedua adalah uji asumsi klasik. Dengan uji yang pertama, uji normalitas dengan kriteria yaitu ASIM di atas 0,05, maka data dinyatakan normal. Lalu yang kedua, uji multikolenialitas dengan kriteria tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai V kurang dari 10 dengan R square yang dihasilkan adalah kecil dari 95%. Maka penelitian dapat dikatakan tidak mengandung multikolenialitas. Yang ketiga itu uji autokorelasi, dan yang keempat adalah uji heteroskedastisitas dengan kriteria signifikan besar dari 0,05, maka data dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas. Lalu untuk uji yang ketiga itu uji regresi linier berganda dengan kriteria yaitu significant deviation lebih besar dari 0,05 dan alfa yaitu sebesar 5%. Yang keempat adalah uji hipotesis. Di sini uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang kita miliki itu didukung atau diterima atau tidak. Uji hipotesis ini dengan 3 tahap, yaitu uji parsial yang pertama, uji parsial atau uji T dengan kriteria signifikan kurang dari 0,05. Yang kedua, uji simultan atau uji F dengan kriteria alfa kurang dari 0,05 dan F hitung besar dari F tabel. Yang ketiga, dengan uji koefisien regresnya. Demikian presentasi saya mengenai hasil penelitian proposal saya. Semoga dapat dipahami dan diterima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.